Malam hari ini kita mau bersama-sama lagi kita belajar akan firman Tuhan. Kita belajar di Mazmur 56 ayat yang ketiga ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat selanjutnya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya. Juga Yesaya 43 ya. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, amin. Ya, ini firman Tuhan ya, firman Tuhan yang begitu luar biasa ya, memberikan kita bahwa kita ini tidak boleh takut ya, tetapi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Ya. Rasa takut itu adalah bagian dari kehidupan kita manusia ya. Seringkali kita ketakutan itu muncul ya ketika kita itu menghadapi kesulitan ya, ketika kita menghadapi jalan yang gelap ya, dan masa depan yang masa depan yang belum bisa dipastikan gitu ya. Kita ini seringkali takut miskin, takut pikiran kita ini sudah macam-macam gitu ya. Takut nggak besok makan apa ya. Sekarang uangku tinggal 1 lembar warna abu-abu bukan merah ya. Ya, kita sudah takut ya. Nah, kita takut kekurangan, kita takut gagal, banyak ya ketakutan manusia itu ya. Takut tersesat ya, takut banyak ya. Kalau anak sekolah takut nggak lulus ujian. Nah, banyak sekali ketakutan ya. Kadang kayak saya ini ya, kalau habis keramas gitu ya, rambut rontok semua, kan takut gundul ya. Itu juga ketakutan, Tuhan nanti kalau rambutku gundul ya. Ya, jadi banyak ketakutan manusia itu ya. Kadang habis keramas dipegang gini sudah brol ya, aduh. Tapi ya itu tadi, kita di sini Tuhan mengajarkan kepada kita ya, untuk kita itu ketika kita takut, kita harus percaya kepada firman Tuhan ya. Tantangan yang terasa begitu besar ya, kesulitan itu, masalah kita itu kok lebih besar ya. Kadang kita itu fokus kita kepada masalah kita ya. Kita enggak lihat Tuhan, tapi kita lihat masalah, lihat kenyataan ya, lihat yang dialami ya, kondisi yang sedang dialami itu seringkali kita itu fokusnya ke situ ya. Kita lupa bahwa kita ini punya Tuhan, seperti firman Tuhan tadi ya. Jadi ketakutan itu seringkali membuat kita ini jadinya gelisah ya. Hati kita ini jadi enggak tenang, gelisah, cemas ya, khawatir ya. Tapi enggak ada damai sejahtera ya. Kalau kita sudah takut itu ya itu akhirnya banyak hal-hal negatif juga yang masuk ya dalam pikiran kita.
akhirnya kita merasa capek, lelah, kadang banyak sekali itu yang nggak jarang itu akhirnya putus asa ya, lari ke hal-hal yang kalau kita nggak punya pegangan firman Tuhan ya kan bisa larinya ke hal yang negatif ya. Jadi bersyukur kalau kita ini memiliki Tuhan ya, bersyukur kita memiliki firman Tuhan ya. Jadi kalaupun kan Tuhan nggak membedakan, maksudnya kita sama-sama tinggal di dunia ya. Kalau anak Tuhan nggak akan mengalami ketakutan kan, nggak gitu juga firman Tuhan kan nggak ada ya. Kita sama ya, kalau hujan ya kita juga mengalami kena hujan ya, panas ya kita ngalami panas sama ya dengan, tapi ada yang membedakan kita anak manusia ya, bahwa kita punya firman Tuhan ya. Nah itu malam hari ini kita ini belajar kembali ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan ya. Jadi pesan utama firman Tuhan malam hari ini ya, Yesaya 41 ayat 10 ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan ya. Sama seperti yang tadi Yesaya 43 ya. Melewati api ya. Tuhan itu menyertai kita. Melewati sungai kita tidak dihanyutkan, melewati api kita enggak. Tapi kita sama melewati ya. Tapi kalau bersama Tuhan ya, kita dilewatkan, kita dimampukan karena Tuhan menyertai kita, Tuhan yang menjagai kita, yang melindungi kita ya. Sehingga api itu enggak membakar kita ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau ya. Jadi di sini kita harus tahu ya sebagai anak Tuhan bahwa kita ini, Allah kita ini selalu menyertai kita ya. Artinya kita tidak akan pernah berjalan sendirian ya. Kita punya Tuhan ya. Ada tiga janji Tuhan ya di sini ya, yaitu Tuhan meneguhkan ya. Aku akan meneguhkan ya. Yang kedua, aku akan menolong ya. Dia menolong, Tuhan menolong. Dan yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan ya, seperti pujian tadi ya. Ya, Tuhan itu memberi peneguhan ya, dan Tuhan menolong dan juga memberi kemenangan kepada kita yang percaya kepada firman Tuhan ya. Ketakutan itu digantikan sama Tuhan dengan keyakinan ya, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kuasa, ya, Allah yang besar, melebihi masalah kita, ya. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Itu yang harus kita yakini ya, bahwa aku enggak sendiri, ya. Ketika kita merasa takut, terpuruk, ya, kita harus memiliki keyakinan, ya, iman bahwa Tuhanku enggak akan pernah meninggalkan aku. Tuhanku akan selalu menyertaiku, ya, menolong aku, dan pasti Tuhan memberi kemenangan, ya. Firman Tuhan di Yesaya 43 ayat yang ke-1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku ini kepunyaan, engkau ini kepunyaanku. Ya. Ya.
Firman Tuhan, Tuhan ini memberikan peneguhan terus ya. Jangan takut ya, jangan takut. Jadi kenapa? Waktu aku takut, aku percaya karena firman Tuhan mengatakan jangan takut ya, jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku ya. Kalau tadi yang Yesaya 41 ayat 10 tadi kan Allah selalu menyertai kita ya. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Yesaya 43 Tuhan itu sudah menebus kita ya. Dari maut kepada hidup ya. Kita ini sudah ditebus, sudah diselamatkan ya. Dan Tuhan memanggil engkau dengan namamu ya. Jadi Tuhan itu sangat mengenal kita ya. Karena apa? Engkau ini kepunyaanku. Nah, kita ini kepunyaan Bapa ya, kepunyaan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini yang harus kita imani ya, bahwa kita nggak boleh takut ya, sebab Tuhan itu sudah menebus kita ya, sudah menebus aku ya. Tuhan memanggil aku dengan namamu ya. Kita ini sudah Tuhan mengenal kita ya. Dan kita ini sudah diakui sama Tuhan bahwa engkau ini kepunyaanku ya. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan ya, pasti Tuhan akan menjaga ya, melindungi, merawat kita ya. Karena kita ini miliknya ya. Kalau kita memiliki barang kan kita jaga ya, kita rawat, nggak mungkin sampai rusak ya. Misal kita punya tanaman gini ya, kan kita sirami supaya jangan sampai mati kan, disirami, kasih pupuk, dirawat, nggak dibiarkan kena panas terus ya. Seperti itu Tuhan juga menjaga kita ya. Karena kita ini miliknya ya. Mazmur 56 tadi ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya. Kita harus benar-benar menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran ya. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin ya, terbukti ya, dan dapat dipercaya ya. Janjinya tidak pernah gagal ya, Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu berkuasa ya, memberi pertolongan, kekuatan ya, juga kemenangan bagi orang yang percaya ya. Mazmur 46 ayat 2. Ya, ini perikopnya Tuhan adalah gembalaku ya. Ya, kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lanjut nomor 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita, Allah Yakub. Selah ya, di sini Tuhan itu
menyertai kita ya. Kita nggak perlu takut ketika kita bersama Tuhan ya. Bentar. Ya, sekalipun ya, sebab aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang ya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Yakub. Ya. Jadi sekalipun keadaan kita itu mungkin sangat menakutkan, nggak punya harapan ya, kayaknya seperti Musa yang di depan laut kanan kiri sudah nggak ada jalan keluar ya, sepertinya nggak ada jalan. Tapi firman Tuhan ketika kita menaruh iman percaya kepada Tuhan ya, kepada firman Tuhan, kepada firman-Nya ya, ketika ini Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang ya. Jadi kita harus percaya firman Tuhan ini ya, Allah akan menolongnya ya. Pasti kita harus memiliki keyakinan ya, bahwa Allah itu bersama kita ya. Mazmur 18 ayat 31 ya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, orang kalau takut itu kan, kalau berperang itu kan butuh perisai ya untuk melindungi ya. Nah kita sama ya, perisai kita adalah firman Tuhan ya. Dan janji Tuhan ini adalah murni ya. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung kepadanya ya. Jadi percaya bahwa kalau kita ini ada di dalam firman Tuhan, kita nggak usah takut ya menghadapi masalah, pergumulan apapun ya, keadaan yang sedang kita hadapi ya. Jadi tetap berlindung kepada firman Tuhan ya, sebagai perisai kita. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu ya. Di sini yang yang ini baru, Tuhan adalah gembalaku ya, Mazmur 23, semua pasti tahu ya. Jika Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak lagi takut dengan apapun ya. Sebab Tuhan adalah terang yang menuntun pada waktu gelap ya. Ada tangan yang memegang walau tak kelihatan. Coba kita baca bersama Mazmur 23 ya. Ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, firman Tuhan itu begitu luar biasa ya. Kalau kita ini mau percaya kepada Tuhan ya. Jadi kita memang harus banyak karena iman timbul dari pendengaran akan firman ya. Bagaimana kita mau menghadapi ketakutan kita kalau kita enggak punya perisai ya, yaitu firman Tuhan itu tadi. Kalau kita enggak punya banyak bekal firman, apa yang harus kita ini lakukan ya. Jadi karena gini, kita menghadapi ketakutan tuh kita melawannya bukan dengan cuman perasaan aja, tapi kita lawan dengan firman ya. Jadi kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah gembalaku, perkatakan firman Tuhan itu. Kita ingat ya, kita firman disampaikan, kita ingat nanti pada waktunya kita membutuhkan firman itu akan yang keluar ya. Itu nanti yang akan jadi senjata kita, pertolongan kita ya dari firman tadi ya. Kalau kita enggak, perbendaharaan kita tentang firman sedikit ya seringkali kita jadi lemah ya. Lemah, loyo ketika iblis ganggu kita dengan masalah ya. Akhirnya kita itu tadi lemah ya. Jadi kita percaya bahwa kalau Tuhan itu gembalaku, ya Tuhan pasti ketika kita hidup dalam kekurangan, gak usah takut ya. Karena Tuhan adalah gembalaku. Dia gak akan membiarkan kita ya. Bahkan dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, Tuhan menyediakannya. Tuhan menyediakan apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya ya. Terus apa? Aku hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman ya, yang keluar dari. Itu yang harus kita perkatakan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang kuat. Ya. Seperti orang makan ya, kalau kita nggak makan sehari kan ya lemes ya. Sama dengan firman Tuhan ya, kita harus banyak makan firman Tuhan. Jadi nggak hanya dibaca terus dilupakan ya, tapi Tuhan pasti akan firman itu hidup ya. Jadi kadang ketika kita menghadapi apa, ya, firman itu muncul ya. Firman itu keluar ya. Nah itu kita bersyukurnya di situ ya, bahwa karena tadi Tuhan bilang aku menyertai ya. Jadi kita nggak pernah sendiri. Sebab Tuhan adalah terang yang menuntun pada waktu gelap ya. Dan suara Tuhan itu yang selalu memanggil di waktu sunyi ya. Ada tangan yang memegang walau tak kelihatan. Kadang Roh Kudus itu berbicara ya. Cuman kadang seringkali kita ini enggak peka ya, karena kita ya kurang belajar peka. Kadang firman Roh Kudus itu selalu berbicara ya. Allah sebagai gembala yang menuntun, melindungi dan menghibur ya. Tongkat dan gadanya itu bukan untuk memukul kita, untuk menakuti kita ya. Tapi tongkat dan gadanya itulah yang akan menjagai kita ya, melindungi kita agar kita ini aman ya. Di sini sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ya, Mazmur 23 ayat 4.
Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, ya. Jadi jalan gelap itu bukan akhir, ya. Lembah kekelaman itu bukan akhir dari segala ketakutan yang kita hadapi, ya. Tapi lembah kekelaman itu hanyalah bagian dari perjalanan kita menuju padang rumput yang hijau, ya, yang disediakan Tuhan, ya. Jadi seperti Miss Lydia bilang, istilahnya lembah kelam pergumulan itu jadikan sebagai peluang, ya, untuk kita dibawa Tuhan ke padang rumput yang hijau. Ketika kita bersama Tuhan, ya, kita melangkah bersama Tuhan, ya, kita akan melangkah dengan tenang, ya. Kita tidak akan takut, ya, seperti domba kalau di dekat gembalanya, ya, pasti domba itu aman, ya. Demikian juga hidup kita, ya. Kita harus yakin bahwa hidup kita ini aman di tangan Tuhan, ya. Hidup kita ini terjamin, ya. Tuhan merancangkan kebaikan, ya, dalam hidup kita. Jadi renungan malam ini, ya, kita ini ketakutan adalah nyata, ya, tetapi iman mengalahkan rasa takut. Firman Tuhan adalah pegangan yang kuat, ya, sebagai pelita yang menuntun kita melangkah di jalan-jalan yang gelap, ya. Tuhan itu sebagai gembala yang setia dan selalu ada menyertai, ya, dalam lembah kelam, dalam kegelapan, ya, melalui api maupun arus kehidupan yang enggak menentu saat ini, ya. Tuhan itu akan selalu ada menjaga dan menolong kita, ya. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, ya. Baca Alkitab itu bukan sekedar kata-kata aja, tetapi di situ ada hidup. Firman itu adalah memberi hidup, ya. Jadi firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan itu ada hidup, ya. Juga janji Tuhan yang janji yang murni, janji yang pasti digenapi oleh Tuhan, ya. Karena firman Tuhan kan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan firman itu adalah Allah. Jadi percaya kepada firman berarti percaya kepada Kristus, ya. Sang firman itu, firman yang hidup itu, ya. Jadi, ya, itu kita, kenapa ketika kita takut kita harus percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, yaitu karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita, memberi kita hidup, ya, dan memberi kita ini kemenangan, ya, bersama Tuhan. Kita berjalan, kita melangkah, ya. Dialah perisai perlindungan kita, penolong kita yang sejati, ya. Mungkin demikian firman Tuhan malam hari ini, ya. Miliki iman, ya, miliki iman, ya. Kita dengan firman Tuhan, kalau kita nggak punya iman, ya kita nggak akan menerima apa yang dijanjikan firman itu, ya. Tapi kita harus percaya akan firman itu, kita pegang janjinya, kita pasti melihat, ya. Tidak hanya melihat, tapi kita akan menerima seperti Ayub, ya. Nggak hanya kata orang, ya,
tapi dia membuktikan sendiri ya, kebaikan Tuhan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan Ayub ya. Demikian firman Tuhan malam hari ini, semoga menjadi berkat, memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati.